Shalom, selamat datang kembali bersama saya di channel Yatazeb. Dan pada video kali ini seperti biasa kita akan mereaction video TikTok. Namun uniknya dalam video kali ini kita akan mereaction video di mana ada beberapa wanita muslim yang dia sekolah di lingkungan orang Kristen atau sekolah dengan teman-teman orang Kristen, dan kita lihat bagaimana ketika dia menyanyi lagu rohani dia ikut ibadah orang Kristen. Mari kita saksikan sampai selesai. Prof, kuliah di Manado tapi cuma sendiri Islam. Lojin Jo, lojin ngori dua. Amin. Amin. Angkat tangan. Iya. Salam toleransi. Nah, di video yang pertama ini lumayan unik bagi saya secara pribadi. Kenapa? Karena dia tadi mengandaikan sebuah POV bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang berada di lingkungan orang Kristen. Dan di sini tadi dia menyanyikan lagu rohani. Wah, luar biasa bagi saya sih. Tadi temannya kan bilang, wah salam toleransi ya gitu. Ada yang bilang juga login. Dan tentunya ya bagi saya ya janganlah membuat dia login gitu loh. Itu kan kalau soal dia mau menjadi orang percaya atau enggak itu kan urusan pribadinya dia dengan Tuhan gitu lah. Jadi tapi satu hal yang menarik, dia tetap berada walaupun berada di lingkungan yang berbeda, walaupun berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, dia nyanyi lagu rohani pun tidak masalah. Beberapa waktu lalu saya pernah reaction, ada videonya di sini, dia masuk ke dalam gereja, bahkan dia bercadar tapi masuk dalam gereja. Jadi bagi saya itu luar biasa toleransinya. Prof, ketika dapat lokasi KKN di bagian Manado dan hanya sendiri Islam. Ya, tadi kita melihat ya orang yang sama di video yang berbeda. Dia menunjukkan dirinya yang ikut KKN atau yang maksudnya yang mengikuti kegiatan KKN, tetapi dia justru ikut ibadah. Itu ibadah itu tadi kalau nggak salah ibadah Protestan ya, karena lagu-lagunya itu lagu kidung ya kalau nggak salah tadi. Luar biasa lah kakak ini, dia mengikutinya dengan baik, dia tidak menolak, dia tidak menunjukkan bahwa dirinya, oh saya beda agama, jadi saya mengasingkan diri, saya tidak mau. Jadi itulah ciri-ciri orang yang memiliki toleransi yang baik. Wah, kalimatnya luar biasa ya, sejauh mana dia mengubah dirimu. Mungkin ada beberapa orang yang berkomentar, oh dia siapa sih yang mengubahnya gitu. Jangan-jangan karena cowok, jangan-jangan karena laki-laki. Kan cewek ini tadi kan dia menulis captionnya begitu. Tapi kalau menurut saya entah apapun alasannya, tapi saya mengambil kesimpulan yang positif. Ya sejauh mana dia mengubah, kalau memang itu cowok ya udahlah terserah dia. Siapa tahu lewat itu membuat dia menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tapi satu hal yang penting sebenarnya, yang mengubah diri kita untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus adalah ya Roh Kudus itu sendiri, Allah itu sendiri, bukan manusia. Manusia itu hanya menjadi alat. Dia mengubah orang itu entah dia murtad maksudnya karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia dari hidupnya yang lama yang jelek, atau dia dari agama lain, dia tidak percaya Tuhan, tapi pada akhirnya dia percaya. Yang mengubah semuanya itu adalah Tuhan sendiri. Jadi bukan manusia. Manusia itu hanya menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan atau menjadi agennya Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah dunia ini, memberitakan kabar baik tentang keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. BOV aku pimpin doa sebelum makan. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini kepada kami. Terutama kami juga berdoa untuk sahabat kami Via yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Kau berikan berkat dan umur panjang untuk Via, dan berkati juga makanan yang ada di depan kami. Semoga kami bisa menikmati makanan ini dan tidak gendut. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lucu, yang saya agak lucu tadi di doa ini, dia sudah sempat masuk dalam mulut ya, tapi dia keluarin. Terus yang kemudian itu yang bagi saya lumayan lucu, tadi di doanya itu supaya nggak gemuk ya kalau nggak salah, kalau bisa koreksi. Tapi ya itulah,
Mungkin ini dianggap lucu-lucuan, tapi di sisi lain satu hal yang bagus, walaupun kadang-kadang memang kita itu lupa, tapi ketika tiba-tiba ya harus tetap berdoa. Itu poin positifnya, tetap dia berdoa. Teman-teman, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mulai. Tuhan Yesus, berkatilah makanan dan minuman ini supaya menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Video ini juga lucu juga ya. Karena yang berdoa itu bukan mereka orang yang sedang ada di situ. Gak ada di antara, tapi mereka pakai audio. Itu kalau nggak salah audio itu pun audio untuk anak-anak. Benar nih, kalau nggak salah tadi audio itu. Tapi oke lah, mereka dengan tulus daripada mereka berdoa tapi mungkin salah-salah atau apa. Ya nggak apa-apa, itu adalah proses seseorang. Bagi saya tetap memberikan apresiasi untuk abang-abang atau untuk kakak-kakak yang ada di video ini. Anything to share to the audience, huh? To motivate them. So, can you say anything to my audience so they become like believe in themselves, young generations? First of all, don't believe in yourself, believe in Jesus. And second of all, I'm okay with that, but don't you think people also have to believe in themselves? yeah, but that's too much energy, bro. Okay, yeah. If you believe in Jesus, then you let Jesus Then do it's your thing. Jesus' word. Yes, yeah, exactly. Ya sebenarnya sih dalam hidup ini ya betul, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Memang betul kita percaya diri, tapi kepercayaan kita yang sesungguhnya itu adalah kepada Yesus Kristus. Kalau yang membuat kita bisa percaya diri, ya kita dengan Tuhan dulu, kita dengan Yesus Kristus dulu. Dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kepercayaan kepada kita. Maksudnya kepercayaan diri dia tanamkan di dalam diri kita. Baru kita bisa juga membuat kepercayaan diri kita itu semakin meningkat. Jadi memang ada kalau orang-orang yang motivasi atau motivator ya selalu ngomong ya percaya diri sendiri gitu loh, atau jadi diri sendiri. Sebenarnya nggak salah, tapi yang lebih utama dari semuanya itu adalah mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena aku bawa Alkitab ke gereja, tibalah sesi baca ayat. Kan dibilang dari depan, kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 10. Karena si Gunawan ini nggak pernah buka Alkitab, ya ku cari ya terus, ku cari perjanjian lama, perjanjian baru, nggak dapat. Tiba-tiba udah bilang, demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Aku kayak, nggak ada fitur pencarian apa di sini. Dan lebih parahnya lagi, aku bahkan berpikir, emang ada kitab Nehemia? Lucu juga ya, saya potong kata-kata terakhir dari video ini. Sebenarnya ada di video terakhir ini agak kurang bagus. Tapi dari sini kita melihat bahwa memang sebenarnya ada orang-orang yang jarang buka Alkitab. Bahkan dia tidak tahu apakah ini ada di PL atau di PB. Bahkan dia nggak tahu, oh di mana ya alamatnya. Ada loh yang seperti begitu, dia tidak tahu di mana. Tapi mungkin lah kalau saran saya, kalau kalian menemukan orang-orang seperti ini mungkin di samping kalian ketika duduk di gereja, ya makanya tuntun dia ketika dia pakai Alkitab buku ya. Tapi kalau dia pakai HP kan ada juga ini filternya itu untuk mencari loh, ada. Tapi kalau masih pakai Alkitab buku, ya bantulah dia, berikan dia pemahaman. Mungkin itu menjadi relasi kalian untuk bangun komunikasi supaya dekat dengan dia. Kalau itu temanmu, ya udah bawa dia untuk semakin, oh ini loh cara yang benar, oh ini loh Alkitab yang benar gini-gini. Jadi kamu bisa memberikan pengetahuan kepada dia. Oke semuanya, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video reaction kali ini. Tuhan Yesus memberkati kalian dimanapun kalian berada. Ingat bagi kalian yang suka nonton TikTok dan ketika ketemu mungkin video-video orang yang kesaksian para murtadin, kesaksian orang percaya dalam hidupnya, silakan tag aja di akun TikTok saya yaitu Yata Official. Nanti kita akan reaction pada video-video berikutnya. Oh iya, jangan lupa juga silakan subscribe channel saya yang satunya lagi yang khusus untuk reaction video kesaksian, yaitu di channel Yata Official juga. Jadi di channel ini lebih ke random videonya, yang penting video rohani. Tapi kalau di channel itu khusus untuk kesaksian aja. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.